Yesus memberkati. Yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin
semua yang ku Haleluya. kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Riala batakana yarala barala 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 ba. Ini yang kami rindukan Bapa. Untuk kami boleh mengenalmu lebih lagi Tuhan. Hari-hari ini Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat napas hidup yang Tuhan boleh berikan buat setiap kami hari ini. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini hari ini Tuhan. Sebelum kami mulai semua aktivitas kami. Kami mau datang kepadamu ya Pak. Kami mau rendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sampaikan pesan isi hati-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Agar kami mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Untuk kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami. Dalam nama Yesus, kami mau sambut berkat firman-Mu sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, saya percaya penyertaan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna buat saudara sepanjang hari ini. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema tentang Gideon diubah Tuhan menjadi pahlawan. Sekali lagi tema hari ini yaitu Gideon diubah Tuhan menjadi pahlawan. Ya. Maksud dari tema yang saya sampaikan hari ini untuk mengajar buat setiap kita. Sebagai orang-orang yang percaya, apapun kondisi, apapun keadaan kita hari ini.
Saya mau katakan, kalau Tuhan sanggup merubah Gideon, Tuhan sanggup menjadikan Gideon pahlawan, saya percaya Tuhan juga sanggup untuk merubah saudara, untuk melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan saudara. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan dari Ibrani pasal 11 ayat 32. Dikatakan, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, tentang Barak, tentang Simpson, tentang Yefta, Daud, dan Samuel. Dan para nabi-nabinya. Ya. Bapak Ibu boleh baca di Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 40. Tentang saksi-saksi iman. Yang saya mau tekankan di sini ayat yang ke-40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi saksi-saksi iman itu, ya, saya percaya mereka sedang berdoa buat saudara dan saya hari-hari ini. Ya. Di situ dikatakan, ya, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ya. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua. Bagaimana Tuhan merubah Gideon. Ya. Dari orang yang penakut. Ya. Tapi bisa diubah Tuhan menjadi pahlawan. Kita baca dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 dan 12. Bagaimana Allah mengunjungi Gideon. Ayat 11 dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiasar itu. Sedang Gideon anaknya mengirim gandum dalam tempat pemerasan anggur, tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Seperti kita ketahui, ya, Gideon awalnya seorang yang sangat penakut. Ya. Tapi ketika malaikat Tuhan datang, ya, di hadapannya, menampakkan diri di hadapan Gideon, dan berkata, Tuhan menyertai engkau. Engkau Gideon, ya pahlawan yang gagah perkasa. Gideon artinya pahlawan. Kalau kita baca tentang kisah Gideon, Gideon itu orang sangat penakut. Namun dia sangat mengasihi Tuhan. Dia sangat cinta Tuhan. Dia berharap Tuhan menolong bangsanya terlepas dari gangguan orang-orang Midian. Yang pada saat itu yang menghancurkan bangsanya. Akhirnya Tuhan menolong, mendengar doa-doa yang dinaikkan Gideon. Dengan apa? Dengan mengunjungi Gideon. Serta memanggil dia sebagai pahlawan. Karena apa? Tuhan melihat hati Gideon. Ya, punya belas kasihan. Punya hati terhadap bangsanya. Yang saat itu sedang diganggu orang-orang Midian. Kalau kita melihat, mendengar, membaca cerita tentang Gideon ini. Bagaimana Gideon menjadi pahlawan, mengalahkan orang-orang Midian. Membuat bangsanya aman selama 40 tahun. Ibu boleh baca dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7, Hakim-Hakim pasal 8 ayat ke-28. Hari ini kita akan belajar bagaimana rahasia dari iman Gideon. Yang pertama, Gideon itu setia beribadah kepada Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Dikatakan lalu Gideon mendirikan mezbah di sana, di Ofra bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu kalau Bapak Ibu ke sana, mezbah itu masih ada sampai sekarang. Ya.
Yang pertama, Gideon setia beribadah kepada Tuhan. Gideon setia mencari Tuhan. Dia senantiasa mendirikan mezbah untuk berdoa bagi negerinya. Karena kita tahu pada saat itu bangsa Israel sedang dihukum Tuhan selama 7 tahun. Di dalam situ termasuk keluarga, orang tua, termasuk Yoas ayah Gideon yang menyembah berhala. Sehingga membuat orang-orang sebangsanya sangat melarat hidupnya. Namun Gideon tetap setia beribadah kepada Allahnya, Allah Israel. Ini saya mau katakan hari ini, sekalipun kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit, saya mengatakan Tuhan tetaplah setia. Beribadahlah kepada Tuhan, jangan tukar iman kita. Dan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tetaplah setia seperti yang Gideon lakukan. Dia setia, sungguh-sungguh berdoa buat bangsanya. Percayalah tidak selamanya Tuhan mengizinkan penderitaan itu mengganggu hidup kita. Percaya, tidak selamanya. Tuhan mengizinkan penderitaan mengganggu kehidupan kita. Seperti apa yang Gideon lakukan. Dia terus berdoa karena dia punya hati untuk terus berdoa kepada Tuhan. Dia tahu, dia yakin Tuhan pasti akan menolong dia. Maka yang pertama kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mau melihat ada perubahan dalam kehidupan kita. Mungkin masalah-masalah yang kau hadapi sampai dengan hari ini. Setia beribadah kepada Tuhan. Seperti apa yang Gideon lakukan. Kemudian yang kedua, Gideon taat kepada perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan Gideon untuk berperang melawan orang-orang Midian yang jumlahnya sangat banyak, 135.000. Gideon dengan hanya 300 pasukan yang dipilih Tuhan. Kalau kita baca dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-7. Bagaimana Tuhan memilih pasukan Gideon. 300 pasukan. Perintah Tuhan ini rasanya tidak masuk di akal Gideon. Tetapi Gideon tetap percaya. Gideon taat pada perintah Tuhan sehingga ia mampu mengalahkan orang-orang Midian. Sebanyak 135.000 itu. Saya mau bilang, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Saudara yang sedang mengikuti acara hari ini. Tuhan hanya butuh ketaatan kita. Seperti yang Gideon lakukan. Dia taat. Masuk akal atau tidak itu bukan urusan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan selalu pasti ada mujizat terjadi. Amin. Yang kedua Tuhan minta selain setia, Tuhan minta kita taat. Masuk akal atau tidak itu bagiannya Tuhan. Yang penting kita melakukan perintah Tuhan. Kita mau taat. Kita mau setia dengan Tuhan. Apapun kondisi kita. Kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memulihkan hidup kita. Tuhan akan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Seperti apa yang Gideon alami. Dan yang ketiga, Gideon penuh dengan Roh Kudus. Karena ia setia dengan Tuhan, dia taat dengan Tuhan. Dia selalu membangun mezbah. Hari-hari ini juga kita harus minta selalu kepenuhan roh. Karena hari-hari ini memang Tuhan sedang mencurahkan rohnya buat gerejanya hari-hari ini. Supaya gerejanya mau bangkit. Untuk menjadi berkat buat bangsa. Untuk menjadi berkat buat kota di mana Tuhan tempatkan kita. Ini yang Gideon juga lakukan, saudara-saudara. Biarlah kita hari ini juga mau ambil satu komitmen. Untuk kita senantiasa hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk hidup dengan Roh Kudus kita harus setia, kita harus taat kepada Tuhan. Amin.
Sehingga apa? Kita melihat bagaimana kehidupan Gideon senantiasa disertai Tuhan. Dampaknya apa dalam kehidupan Gideon? Ya. Ada wibawa Tuhan menyertai Gideon. Sehingga orang-orang sebangsanya taat kepada apa yang Gideon perintahkan. Padahal Gideon itu orangnya sangat penakut loh Bapak Ibu. Saya mau saksikan nanti apa juga ya, bagaimana Tuhan memanggil saya. Bagaimana Tuhan ya, memilih saya menjadi pelayannya. Ya. Saya teruskan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34 dikatakan, pada waktu itu Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang biasa dikerahkan untuk mengikut dia. Ya. Begitu ditiup sangkakala berbicara tentang hadirat Tuhan. Berbicara tentang panggilan Tuhan. Dan orang-orang Medan itu mendengar, taat. Kemudian apa? Ya. Dampak dari kesetiaan Gideon. Dampak dari ketaatan dari Gideon. Gideon itu adalah orang yang rendah hati. Ya. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 23 dikatakan, ya, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Tuhan yang menjadi pemimpin. Ya. Gideon itu sangat rendah hati. Karena dia tahu siapa yang dia sembah. Gideon tahu siapa yang dia ikuti selama ini. Yang membuat dia berhasil. Yang membuat dia sebagai pahlawan mengalahkan orang-orang Midian. Saudara dikasih Tuhan. Kesimpulannya, untuk kita dipakai Tuhan seperti seorang pahlawan dibutuhkan iman. Seperti Gideon lakukan. Bagaimana iman Gideon timbul? Yang lahir dari persekutuannya. Setia beribadah kepada Tuhan. Gideon taat kepada perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga, Gideon penuh dengan Roh Kudus. Dia cinta mati-matian Tuhan. Dan Tuhan senantiasa melawat dia. Menjamah dia. Ibrani pasal yang ke-6. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Tanpa iman, saudara-saudara, ya, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari dia. Amin. Allah akan memberi upah loh. Ini janji Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Makanya hari-hari ini saya ingin mengajak saudara semua. Engkau sedang mendengar hari ini firman Tuhan pagi hari. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita setia dengan Tuhan. Kita mau taat dengan Tuhan. Kita mau terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan. Ingat, Tuhan hanya akan memakai orang-orang yang punya iman dan siap berjalan bersama dengan dia. Amin. Sekali lagi, Tuhan mau memakai orang-orang yang punya iman dan siap berjalan bersama dia. Tuhan tidak akan memakai orang-orang yang hanya melipat tangan menunggu mujizat terjadi. Mari ambil tindakan iman. Ya. Seperti saya saksikan tadi, saya orangnya sangat penakut. Tapi bagaimana Tuhan memanggil saya di area-area yang sebenarnya itu membuat saya takut bagaimana melayani orang-orang, melayani dalam kematian. Ya. Saya sampai juga kadang-kadang harus mengurus jenazah, ya, memakaikan baju dan segala macam. Melayani orang-orang dalam hal-hal pelepasan, hal-hal yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Dengan melakukan hal-hal yang peperangan, tapi karena saya taat,
Saya setia dengan Tuhan. Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib di dalam pelayanan-pelayanan saya sampai hari ini. Saya cuma berkomitmen sama Tuhan. Tuhan, saya mau setia dengan Engkau. Saya mau taat dengan Engkau. Saya mau sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan. Pakai aku Tuhan. Saudara yang kau sudah mengikuti acara ini, mari kau buka hatimu di hadapan Tuhan. Kalau Gideon boleh diubahkan menjadi pahlawan, saya percaya Tuhan juga akan mengubahkan hidup saudara. Yang penting saudara buka hatimu hari ini. Bangkitkan iman, percaya Tuhan akan memakai kita semua juga hari-hari ini untuk berdoa untuk bangsa. Mari, saya akan berdoa. Mari buka hatimu. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat di rumah-rumah, dimanapun Tuhan. Tuhan, mari Bapa. Oh, terima kasih mereka sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau merubah Gideon menjadi pahlawan. Kami percaya Tuhan, hari ini juga Engkau sanggup merubah anak-anak-Mu Tuhan. Biar mereka juga menjadi pahlawan-pahlawan iman. Untuk memenangkan bangsanya. Untuk mengenangkan keluarganya Tuhan. Biar pengurapan-Mu turun buat mereka Bapak pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku lepaskan pengurapan turun dalam nama Yesus. Oh rabashika rabataka ya ralabaralabaralaba. Oh berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa. Mereka yang saat ini dalam keadaan kondisi yang lemah. Kena sakit penyakit. Tuhan dalam nama Yesus. Berkata sembuh dalam nama Yesus. Berdoa juga bangsa ini Tuhan. Lawat bangsa ini Tuhan. Bebaskan dari COVID-19 Tuhan. Pemerintahan bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar ekonomi kembali pulih dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami boleh bersatu Tuhan. Terus berdoa untuk pemulihan bangsa ini. Bahkan sampai dengan bangsa-bangsa. Makasih Tuhan. Makasih, kami tahu kita punya Allah yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.